Ya saudara, dua pergantian dilakukan kesebelasan Portuda, Ipul Cambul dan juga Ega Sena ditarik keluar dan masuk penjaga gawang Rona dan juga Hafiz nomor punggung 5. Peluit sudah terkenal dan kali ini Anda ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Kita saksikan saudara penonton Portuda membangun serangan, berhasil diamankan pemain dari kesebelasan Ganet, tetapi datang kembali support dari pemain Ganet lainnya menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Portuda. Ipul Congor pencetak gol ketiga bagi kesebelasan Portuda, tidak mau mengambil resiko dan kita saksikan kembali kini Ganet menggempur sisi kanan pertahanan kesebelasan Portuda, datang support dari second line, berhasil diantisipasi dengan baik oleh Amri. Amri bekerja sama kepada Ervin, tetapi jatuh kembali di kaki pemain kesebelasan Ganet, lepaskan umpan memaksimalkan lebar lapangan. Kita lihat bola berhasil dikuasai pemain kesebelasan Ganet. Idris Apandi datang membayang-bayangi pergerakan pemain kesebelasan Ganet, berbahaya kita saksikan. Dan apa yang terjadi sudah saya katakan bersama saudara penonton, Ganet sendiri tampil mengancam ketika mereka tertinggal 3 gol. Dan kita lihat kali ini satu pemain kesebelasan Ganet, ya wasit tahan wasit, ya saudara penonton, kita lihat kini satu pemain dari kesebelasan Ganet tergeletak di atas lapangan pertandingan. Kita saksikan bersama saudara nomor punggung 21 Said Pogba yang sementara berkutat dari cedera yang sementara menghampirinya. Kita nantikan mampukah Said Pogba bangkit dari cedera, dan perawatan pun tengah diberikan oleh tim medis baik kepanitiaan maupun tim medis yang memang khusus didatangkan kesebelasan Ganet. Kita saksikan saudara penonton Dokter Dayat, dokter spesialis patah tulang dari kawasan Rotok yang juga diturunkan oleh kesebelasan Ganet untuk memberikan perawatan bagi pemain kesebelasan Ganet. Sangat meriah kita rasakan kembali atmosfer pertandingan di lapangan sepak bola Bunga Mekar, di mana putaran kedua yang sudah bergulir beberapa hari kita saksikan animo dan juga atmosfer penonton yang sangat luar biasa dipastikan akan terus terjadi pada pertandingan dan perhelatan akbar turnamen yang bertajuk Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024. Dan kembali kita lihat Portuda menggempur sisi kanan pertahanan kesebelasan Ganet. Ada sebuah pelanggaran terjadi, tembakan bebas bagi Ganet sudah melakukan. Ade Komar berhasil melakukan sebuah antisipasi bola. Kita saksikan kuplay, Ade Komar kembali jauhkan bola dan saudara penonton kembali antisipasi yang kurang cermat, tetapi bola kembali dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Portuda akan mereka dapati. Kita saksikan saudara penonton Amri yang akan bersiap melakukan throw in, bekerja sama kepada Ipul Congor. Ipul Congor kepada Amri kembali, bebas berikan kepada penjaga gawang Rona Wirawan. Masih Rona kuasai bola, bekerja sama kepada Ade Komar. Cukup percaya diri kita saksikan penampilan para pemain kesebelasan Portuda, tetapi kesalahan mereka lakukan. Beruntung bola liar menghampiri Idris Apandi. Idris bekerja sama berikan kepada rekannya, jatuh kembali bola di kaki pemain kesebelasan Ganet, tetapi sebuah cutback yang coba dikirimkan oleh Sandi terblok dengan baik oleh pemain kesebelasan Portuda, dan akhirnya kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Inisiatif tancap gas dan penampilan nothing tulus yang dilakukan pemain kesebelasan Ganet membuat Portuda sedikit tertekan, dan ini peluang saudara, tetapi beruntung berhasil diamankan oleh Nedi Ramdan. Pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kita saksikan saudara penonton. Ya saudara penonton, kita saksikan kembali kini nampaknya satu pemain dari kesebelasan Portuda sedang mengalami gangguan cedera, dan kita nantikan Amri yang sementara masih berkutat dari cedera yang sementara menghampirinya. Sangat menarik saudara penonton, kita saksikan apa yang dilakukan oleh para pemain kesebelasan Ganet dengan semangat pemain muda dan juga local pride yang diturunkan oleh kesebelasan Ganet dan juga mendapatkan support yang sangat luar biasa
dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh sepak bola mereka, termasuk Bang Midun yang juga terus memberikan support bagi para pemain kesebelasan Garnet, di mana kita saksikan saudara penonton sementara kini Garnet dalam situasi tertekan ya saudara, tetapi kembali sebuah penguasaan bola yang gagal dilakukan pemain kesebelasan Portuda dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang kita saksikan saudara, inilah satu pemain yang sangat menonjol bagi kesebelasan Garnet nomor punggung 10 Hadi dengan kaki kidal saudara penonton beberapa kali. Benar yang saya katakan, sangat menonjol dan sangat baik kita saksikan. Ini menjadi sebuah angin segar juga bagi dunia persepak bolaan di kawasan Rotok, lebih tepatnya kesebelasan Garnet. Butuh polesan 2-3 tahun lagi, mungkin Hadi akan menjadi salah satu pemain yang juga akan diincar oleh banyak agen pemain, termasuk agen Baung Tani. Kita saksikan saudara penonton, kembali kita ke kesebelasan Portuda dari kaki Nedi Ramdan. Masih Nedi jatuh kembali di kaki pemain kesebelasan Garnet. Kita saksikan saudara dari kaki Idam bekerja sama berikan kepada Said Pogba. Said Pogba berhasil dipotong Idris Apandi. Nedi Ramdan, ya saudara, kembali kini perebutan bola terjadi, tetapi apa yang terjadi? Kita lihat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kembali ancaman dilakukan kesebelasan Garnet. Sangat disayangkan bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan kini melahirkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Garnet. Kembali kita saksikan saudara penonton, semangat khas pemain muda dan juga penampilan nothing tulus terus dilakukan para pemain kesebelasan Garnet di babak yang kedua ini. Kesalahan elementer yang mereka lakukan di babak yang pertama berhasil mereka hilangkan dan juga kesalahan tidak perlu di lini pertahanan kesebelasan Garnet yang akhirnya mempersulit para pemain kesebelasan Portuda di babak yang kedua ini. Terbukti kita saksikan babak yang pertama masih seumur jagung. Garnet berhasil mengimbangi penampilan dan juga permainan dari kesebelasan Forum Tukang Daging alias Portuda, dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan saudara, berhasil kembali diamankan pemain dari kesebelasan Garnet. Dari tengah lapangan pertandingan berebut bola dengan pemain kesebelasan Portuda. Kita saksikan Nasrio, pelanggaran saudara penonton dilakukan pemain kesebelasan Portuda Pascal. Tembakan bebas bagi kesebelasan Garnet akan terjadi. Mundur beberapa langkah Idam, kita lihat bersiap melakukan eksekusi tendangan. Lakukan sudah kuple yang dicari dan kesempatan itu selalu ada dan juga peluang itu selalu terbuka. If there is a way, there is a way. Manjada wajada saudara, di mana ada kemauan di situ pasti akan ada jalan. Perlahan namun pasti kita lihat para pemain kesebelasan Garnet terus mengancam lini pertahanan kesebelasan Portuda. Kalau situasi seperti ini dibiarkan terus oleh para pemain kesebelasan Portuda, tidak menutup kemungkinan gawang yang dikawal oleh Rona Wirawan akan bergetar dan kembali kini gempuran dilakukan Garnet dari kaki pemain mereka Kuple melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Portuda. Sebuah kerjasama tetapi tertahan di kaki Amri. Masih Amri saudara, kita saksikan kembali kini Garnet dari kaki Tegar. Tegar bekerja sama berikan kepada kompatriotnya. Terjadi perebutan bola dari tengah lapangan pertandingan dimenangkan oleh pemain kesebelasan Garnet, tetapi kembali berhasil diantisipasi dan saudara, kita lihat sebuah miskomunikasi terjadi dialami oleh pemain kesebelasan Garnet yang akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali besok saya ajak dan saya undang Anda untuk hadir dan datang kembali menyaksikan pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan pada sore hari ini. Kesebelasan Adesia dari kawasan Larangan Ciledug Kota Tangerang yang dikomandoi oleh Bang Haji Jepri Maung dan kawan-kawan akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Best Friend, salah satu kesebelasan yang juga nanti saudara penonton sementara ini peluang hampir
hampir saja saudara kita lihat sebuah aksi solo yang dilakukan oleh pemain kesebelasan Ganet, tetapi beruntung masih ada Ade Komar yang berhasil memutus pergerakan pemain kesebelasan Ganet. Sepak pojok bagi Ganet sudah lakukan, berhasil diantisipasi oleh Hafiz, datang kembali support dari second line. Ya saudara, main jorogan pemain kesebelasan Ganet dan akhirnya membuat sang pengadil meniup free kick tanda pelanggaran dan tembakan bebas terjadi bagi kesebelasan Portuda pada pertandingan babak yang kedua. Mundur beberapa langkah Idris Apandi. Kita saksikan saudara penonton kembali kini sebuah tembakan bebas bagi kesebelasan Portuda terjadi, lepaskan umpan lebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Ganet. Pascal gagal melakukan sebuah intercept bola dengan baik, jatuh bola di kaki pemain kesebelasan Ganes dari kaki Husni. Saudara penonton kita lihat kembali kini Idris Apandi berebut bola dengan pemain kesebelasan Ganet. Kita lihat lepaskan umpan tetapi berhasil diamankan Ade Komar dan akhirnya selamat sementara lini pertahanan dari kesebelasan Portuda. Datang gempuran Ganet dari kaki Ambon, masih apa ya saudara penonton, kurang tenang pemain dari kesebelasan Portuda. Ambon memaksimalkan peluang yang didapatinya dan kini Ganet berbalik belakang dari kanan pertahanan kesebelasan Portuda. Mampukah bola dikuasai? Saudara penonton, kita saksikan kembali penampilan heroik dan juga penampilan yang sangat luar biasa diperagakan kesebelasan Ganet di babak yang kedua ini. Sangat disayangkan di menit awal babak yang pertama tadi mereka banyak melakukan kesalahan dan kecerobohan di lini pertahanan mereka sehingga kini defisit 3 gol coba mereka bayar. Dan pergantian pemain, wasit pergantian pemain dari kesebelasan Portuda Nedi Ramdan keluar nomor punggung 13, masuk Liga Ashadi nomor punggung 19. Dan kita saksikan saudara penonton Bos Eli beserta arsitek tim Bung Agen Baumtani nampaknya juga coba untuk menemukan anti formula untuk meredam agresivitas permainan yang diperagakan para pemain kesebelasan Ganet di babak yang kedua ini. Kita nantikan benar-benar sebuah penampilan yang sangat luar biasa. Fighting spirit yang dipompakan oleh para petinggi kesebelasan Ganet membawa mereka kini terus menekan dan mengurung lini pertahanan kesebelasan Portuda yang juga disupport oleh Posenuro. Lemparan ke dalam terjadi bagi Ganet sudah lakukan Ade Komar. Kita saksikan Hafiz melakukan sebuah antisipasi bola, datang ke kanan dari kesebelasan Ganet dari second line, melebar ke sisi kiri pertahanan kesebelasan Portuda. Ya saudara, gagal bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan Ganet dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Pascal bekerja sama kepada Hafiz. Kembali kita lihat Ganet bangun serangan dari lini pertahanan mereka. Build up permainan mereka peragakan. Idam bekerja sama berikan kepada rekannya. Kembali skill cantik dipertontonkan. Sudah saya katakan bersama saudara, nomor punggung 10 dari kesebelasan Ganet Hadi merupakan satu sosok pemain yang tentunya sangat menonjol bagi kesebelasan Ganet sepanjang pertandingan kali ini. Ya saudara penonton, jika Hadi terus bisa mempertahankan perform terbaiknya, lebih giat berlatih dan juga lebih banyak bertanya pada senior dan juga tidak cepat puas diri, kembali tidak menutup kemungkinan gelandang Ganet bernomor punggung 10 2 atau 3 tahun ke depan akan menjadi salah satu sosok pemain yang juga akan meramaikan Belantika sepak bola Tarkam karena pergerakannya sangat impresif, skillnya rada mendingan dan beberapa tembakan-tembakan keras dari babak yang pertama tadi juga mengancam gawang kesebelasan Portuda. Kembali kita saksikan kembali kini Portuda membangun serangan dari kanan pertahanan kesebelasan Ganet. Lemparan ke dalam terjadi bagi kesebelasan Ganet sudah melakukan pelanggaran saudara penonton dilakukan Ade Komar dan kini tembakan bebas bagi kesebelasan Ganet. Hadir saudara yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan Ganet. Kita nantikan mundur beberapa langkah Hadi kepada siapa, lepaskan umpan panjang yang cukup baik. Ipul Congor datang Lingga aman sementara lini pertahanan kesebelasan Portuda. Ambon kini menekan dari sisi kiri pertahanan Ganet, datang support dari second line. Liga Ashadi berikan kepada Erwin, terlalu deras dan akhirnya bola berhasil diamankan pemain bertahan Ganet. Datang kembali tekanan dari kaki Amri,
masih Amri, perebutan bola sengit yang akhirnya berbuntut dengan lahirnya sebuah tembakan bebas untuk kesebelasan Garnet. Tembakan bebas saudara penonton kita saksikan bagi kesebelasan Garnet. Lakukan sudah umpan ke tengah, berikan kepada Nasril kepada Hadi. Kali ini tidak ada pemain yang berhasil dituju dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah pertandingan yang sangat seru dan sangat menarik kita saksikan terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Perburuan tiket ke babak 16 besar Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024 yang disponsori oleh Kopi Hitam, loyalitas tanpa batas, di mana kita saksikan meskipun tertinggal 3-0, Garnet kini kembali melakukan tempuran saudara penonton terlepas pemain kesebelasan Garnet. Wow, terlalu lemah. Sebuah umpan tarik yang dikirimkan oleh pemain Garnet dan akhirnya selamat sementara. Ini pertakaran kesebelasan Portuda yang kini menekan dari kaki Ambon. Masih Ambon. Oh, cukup lugas penampilan pemain bertahan kesebelasan Garnet Idam dan kita saksikan kini Garnet berbalik menakang. Pelanggaran dilakukan Lingga Ashadi. Tembakan bebas sudah lakukan. Ya wasit, ya saudara penonton kita saksikan bersama asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan yang dilakukan pemain kesebelasan Garnet berada pada posisi offside dan kini melakukan tembakan bebas untuk kesebelasan Portuda. Ya kepada penonton siapapun untuk tetap tenang dan menerima apapun keputusan yang sudah diambil oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Dan kita lihat bersama saudara, kini sebuah tembakan bebas terjadi. Kita lihat bersama-sama saudara penonton, free kick akan terjadi bagi kesebelasan Garnet Portuda. Ipul Congor yang akan bersiap, sementara kita lihat saudara penonton kembali kepada panitia atau keamanan mohon untuk merapat ke tribun sebelah kanan tempat saya melaporkan. Ya saudara penonton kita saksikan bersama kembali kepada siapapun untuk tetap tenang dan juga untuk bisa menikmati jalannya pertandingan yang sedang dilangsungkan. Ya kita lihat bersama saudara. Kita lihat bersama saudara penonton pertandingan babak yang kedua nampaknya akan siap kembali kita lanjutkan, di mana kini sebuah tembakan bebas akan terjadi saudara dari sisi kanan pertakaran kesebelasan Portuda. Ipul Congor yang akan bersiap, sementara kita masih menantikan kelanjutan jalannya pertandingan babak yang kedua. Dan kembali besok saudara, Adesia akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Best Friend. Datang hadir dan saksikan kembali sebuah pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan yang dilangsungkan pada sore kali ini. Dan kembali kita lihat kini Portuda dari kaki Idris Apandi lepaskan sebuah tendangan tidak jelas mengumpan atau menembak, yang jelas bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Garnet. Pelanggaran saudara penonton kita saksikan dilakukan pemain Garnet terhadap Lingga Ashadi dan kini tembakan bebas akan terjadi dari tengah lapangan pertandingan. Lingga Ashadi lakukan sudah berikan kepada Ervin, tetapi dan kini bola liar menghampiri pemain Garnet. Kita lihat berhasil dipotong dengan baik. Datang kembali tempuran dari kesebelasan Portuda, jatuh di kaki pemain Garnet Lingga. Oh maksud kami Portuda Lingga kepada Amri, kombinasi yang cukup baik. Beruntung saja kita saksikan penampilan pemain bertahan dari kesebelasan Garnet sangat disiplin di babak yang kedua ini. Dan kita lihat kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk kesebelasan Portuda dari kaki Amri. Amri bekerja sama berikan kepada rekannya. Kita saksikan saudara penonton dilakukan kesebelasan Garnet dari kanan pertakaran Portuda. Ade Komar kita saksikan tanpa kompromi membuang bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan wasit pergantian pemain. Sementara kita lihat apakah yang terjadi. Siap kembali kepada para pemain dari kedua kesebelasan pun untuk tetap sabar dan juga untuk selalu sportif dalam apapun yang terjadi. Dan wasit pergantian pemain. Ya kita masih menantikan pemain sudah diramaikan dan wasit pergantian. Wasit
Wasit pergantian pemain Portuda, Ambon keluar nomor punggung 9, masuk Miko nomor punggung 17. Kita saksikan saudara penonton kuota pergantian yang dimiliki kesebelasan Portuda juga coba dimaksimalkan dan dimanfaatkan, dan kita saksikan saudara penonton kini lemparan ke dalam untuk kesebelasan Ganet akan terjadi dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Portuda. Kita nantikan bersiap throw-in bagi Ganet, lakukan sudah Ipul Congor, terjadi kemeludan. Kita lihat bersama saudara, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan Portuda. Datang Idam, tidak jelas mengumpan atau menembak, yang jelas bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rona Wirawan, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan Portuda. Baik saudara penonton, kita lihat kembali kesebelasan Ganet kini menekan untuk memperkecil kedudukan. Sangat disayangkan kita saksikan saudara penampilan semangat 45 yang dikobarkan para pemain kesebelasan Ganet di babak yang kedua ini benar-benar menyulitkan para pemain kesebelasan Portuda, di mana meskipun skor 3-0 tetapi seluruh penonton masih begitu fokus menyaksikan setiap momen, menyaksikan setiap kejadian, dan menyaksikan seluruh pertandingan yang dilangsungkan pada sore hari ini. Karena kita lihat saudara penonton, penampilan semangat 45 yang diperagakan para pemain kesebelasan Ganet di babak yang kedua menjadi hiburan tersendiri dan tontonan yang sangat seru dan sangat menarik. Dan kembali kita saksikan ini Portuda dari kaki Miko, tetapi terlalu deras umpan kiriman Lingga, lemparan ke dalam sudah lakukan. Kembali kita lihat Idris Apandi bekerja sama berikan kepada rekannya Pascal, tetapi jatuh di kaki pemain bertahan kesebelasan Ganet Idam. Ipul Congor kurang cermat tercuri oleh pemain Ganet Kuple, melebar ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Portuda. Oh, terblok oleh Ade Komar. Datang kembali tempuran Ganet. Kita lihat terjadi kemeludan. Saudara penonton, kita saksikan sebuah peluang emas yang didapati kesebelasan Ganet. Saudara, kita lihat lewat sebuah heading yang cukup baik dilepaskan oleh Sandi. Tetapi sangat disayangkan kita saksikan peluang emas 99,9% yang didapati kesebelasan Ganet untuk bisa memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua ini gagal mereka hadirkan menjadi gol ke gawang kesebelasan Portuda. Kita saksikan saudara penonton, underestimate alias terlalu menganggap remeh lawan yang tentunya harus dihilangkan oleh Ipul Congor dan kawan-kawan di babak yang kedua ini. Kenapa demikian? Karena semangat fighting spirit dan juga semangat 45 yang dipompakan dan juga digaungkan oleh para pemain kesebelasan Ganet hampir-hampir saja menghukum gawang kesebelasan Portuda di babak yang kedua. Tetapi beruntung sebuah skenario cantik dan juga sebuah proses yang cukup baik dilakukan pemain Ganet, dan kini Portuda lagi-lagi melebar sebuah syuting tembakan yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan Portuda, dan kini bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tembakan gawang saudara kita lihat bagi kesebelasan Ganet, Porter Rahman yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang bagi kesebelasan Ganet. Lakukan sudah Rahman, angkat bola melambung ke tengah, habis berhasil melakukan sebuah antisipasi. Kembali sebuah umpan kiriman pemain Ganet terlalu deras, dan akhirnya bola dikuasai oleh penjaga gawang Rona Wirawan. Rona Wirawan kita
lihat memeluk bola, masih berhasil menyelamatkan dan mengantisipasi pergerakan bola, lepaskan umpan panjang melebar ke sisi kiri pertahanan Garnet, datang support Ervin kepada Miko, tetapi bola jatuh kembali di kaki pemain kesebelasan Garnet. Kita saksikan Tegar bekerja sama berikan kepada kompatriotnya Husni, gagal kerjasama yang dipertontonkan pemain dari kesebelasan Portuda, tetapi bola yang keluar meninggalkan lapangan melahirkan dan juga menghadirkan keuntungan bagi kesebelasan Portuda. Lemparan ke dalam, Amri bekerja sama berikan kepada rekannya, berhasil digagalkan tetapi kurang cermat. Akhirnya gol yang membunuh semangat dan juga karakter permainan kesebelasan Garnet dicetak oleh kesebelasan Portuda. Kita lihat saudara penonton, Pascal membuyarkan semangat dan juga harapan dari para pemain kesebelasan Garnet dan para pendukungnya, dan jelas saja gol yang dicetak oleh pemain kesebelasan Portuda tersebut kita saksikan Pascal saudara, akhirnya membuat pergerakan dari beberapa penonton sudah memilih untuk keluar dan juga membubarkan diri dari lapangan sepak bola Bunga Mekar. Istilah dalam sepak bolanya killing the game kita lihat dicetak oleh pemain kesebelasan Portuda, tetapi Garnet sendiri dan wasit pergantian pemain dari kesebelasan Garnet, Husni keluar nomor punggung 14, masuk Adit nomor punggung 15. Baik saudara, kita lihat kembali satu pergantian dilakukan kesebelasan Garnet di babak yang kedua. Idris Apandi bekerja sama tetapi berhasil diamankan dengan baik oleh Idam. Bos Eli yang sepanjang pertandingan babak kedua begitu tegang, kini sudah mulai berani menyalakan rokoknya, tanda ketenangan dan juga rasa adem didapati dan dimiliki oleh manajer tim kesebelasan Portuda dan juga disupport oleh Bos Nurul yang juga masih setia menyaksikan pertandingan kali ini. 4 gol saudara penonton, kita lihat menaruh kaki satu kesebelasan Portuda melaju ke putaran kedua event turnamen Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024, dan kembali kita lihat upaya kesebelasan Portuda untuk mencetak gol mereka lakukan dari kiri pertahanan Garnet, berhasil dipotong datang. Wasit pergantian pemain kesebelasan Portuda, Idris Apandi keluar nomor punggung 3, masuk Maul nomor punggung 15. Bahkan seluruh pemain yang ada di bench atau bangku cadangan kesebelasan Portuda pun sudah mulai dimasukkan oleh manajer tim kesebelasan Portuda dan juga arsitek tim agen Baum Tani. Ya saudara penonton, kita saksikan kembali Garnet masih terus menikmati setiap momen yang terjadi di babak yang kedua, di mana kini tekanan mereka lakukan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Portuga membantu serangan datang support dari second line. Kita saksikan bersama saudara, jatuh di kaki Hafiz bekerja sama dan kembali kini Amri, masih Amri dorong bola berikan kepada Ervin bekerja sama kepada rekannya Ika, masih terjadi perebutan bola yang cukup sengit tetapi jatuh di kaki pemain kesebelasan Garnet. Kita saksikan bersama terjadi perebutan bola, kesebelasan Garnet kembali coba menekan untuk memperkecil kedudukan di babak yang kedua, tetapi kita lihat berhasil diantisipasi dengan baik oleh Ibnu Congor. Apa yang dilakukan kesebelasan Portuda di babak yang kedua menunjukkan kedewasaan permainan yang cukup baik mereka pertontonkan pada sore kali ini. Kenapa? Andai kata Garnet berhasil mencuri 1 gol pada momen sebelumnya, saya yakin semangat para pemain kesebelasan Garnet akan semakin menggelora dan itu akan semakin mempersulit langkah kesebelasan Portuda. Beruntung saja ada satu pemain kesebelasan Portuda yang akhirnya berhasil menuntaskan semangat bertanding yang didapati dan dilakukan para pemain kesebelasan Garnet di babak yang kedua, dan
akhirnya saudara penonton, kita saksikan menempatkan Portuda menambah pundi-pundi gol mereka atas Ganet dengan skor 4-0 pada pertandingan babak yang kedua lanjutan putaran kedua Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024. Dan inilah tadi sosok yang seperti berlian di tengah lautan yang sangat luas kita saksikan terjadi dimiliki kesebelasan Ganet. Oh saudara, aksi memutar badan dan umpan yang cukup baik sebenarnya dikirimkan oleh Hadi, tetapi sangat disayangkan masih melebar dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan, kita saksikan Portuda dari kaki Amri lepaskan umpan kepada Miko. Gagal kita lihat saudara penonton kontrol bola yang diperagakan pemain Portuda dan akhirnya lemparan ke dalam terjadi. Waktu pertandingan babak yang kedua terus bergulir, satu kaki kesebelasan Portuda nampak sudah siap menapaki fase babak 16 besar Bunga Mekar Cup yang ke-11 tahun 2024, di mana kita lihat keunggulan 4-0 yang sudah mereka dapati. Dan kini Miko menekan dari kanan pertahanan Ganet, lepaskan crossing kita saksikan datang support dari second line. Kembali kita lihat bola kini dalam penguasaan pemain bertahan kesebelasan Ganet dari kaki Tegar bekerja sama berikan kepada kompatriotnya, umpan terobosan kepada Kuple berhasil diamankan oleh Ipul Conglar. Kita saksikan saudara penonton Portuda mengancam dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Ganet, berhasil diantisipasi dengan baik dan kita lihat saudara penonton kembali sebuah gempuran dilakukan Ganet, kerjasama cantik, ini peluang dan gol. Sini ya. Kita saksikan bersama saudara penonton sebuah gol pemerkecil kedudukan dilakukan oleh pemain kesebelasan Ganet. Bonusnya banyak banget saudara. Saya tidak membayangkan bagaimana jika gol-gol berikutnya terjadi. Disarankan oleh pemain kesebelasan Ganet di babak yang kedua ini, sebuah gol yang berhasil disarankan oleh kesebelasan Ganet berhasil memperkecil kedudukan pada pertandingan babak yang kedua 4-1 saudara penonton, masih untuk keunggulan kesebelasan Portuda atas lawannya kesebelasan Ganet. Kita saksikan bersama saudara penonton, akankah gol yang dicetak oleh pemain kesebelasan Ganet akan bisa memantik semangat bertempur para pemain Ganet atau malah hanya sebuah gol hiburan yang mereka dapati di sisa waktu pertandingan babak yang kedua. Kita nantikan saudara, akankah momentum kebangkitan akan kembali didapati kesebelasan Ganet yang kembali menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Portuda dari kaki Hadi, tetapi gagal untuk memperdaya pemain bertahan dari kesebelasan Portuda. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan Ganet, kembali Hadi. Benar-benar sangat merepotkan. Kita saksikan saudara penonton pergerakan pemain bernomor punggung 10 dari kesebelasan Ganet Hadi pada pertandingan kali ini, dan kini tembakan bebas saudara bagi kesebelasan Ganet akan terjadi dari sisi kiri pertahanan kesebelasan Portuda. Kita nantikan saudara penonton, akankah gol kedua akan bersarang ke gawang kesebelasan Portuda. Sangat disayangkan, entah tendangan yang ketinggian atau pemain Ganet yang kurang melompat. Yang jelas bola gagal disundul dengan baik oleh pemain kesebelasan Ganet dan akhirnya membawa bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apapun hasil yang didapati Ganet pada pertandingan kali ini, tetapi acungan 4 jempol patut kita berikan kesebelasan Ganet dan para pendukung dan toko sepak bolanya yang terus mensupport kesebelasan Ganet, karena diketahui sang lawan adalah finalis musim lalu. Dan benar saja saudara, apapun yang didapat kita patut memberikan aplaus dan juga acungan 4 jempol.
bagi kesebelasan Ganet pada pertandingan kali ini. Terima kasih Ganet, selamat Portuda yang berhasil melaju ke babak 16 besar. Wahyu Ardiansa dan juga Bung Yanto yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Kita jumpa pada pertandingan besok. Selamat sore, salam olahraga dan tetap semangat merdeka. Mana itu? Warung mana?